Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayudianti dengan NIM 20040301014. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi untuk memenuhi ujian tengah semester. Dan teman-teman saya akan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Brilian Rufia Maharani dengan NIM 2004030010001. Perkenalkan, nama saya Indra Fitri Andriasi dengan NIM 20403010003. Saya Rudiono dengan NIM 20040301026. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi kelompok saya. Yang pertama, pengertian komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet. Cloud adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan atau as a service, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ahli dengannya atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Berikut ini adalah bagian dari sistem arsitektur cloud computing atau komputasi awan. Dan ini merupakan bagian dari diagram. Yang pertama adalah mobile, kedua adalah application, ketiga database, keempat hybrid cloud, yang kelima public cloud, yang keenam private cloud, yang ketujuh server, dan kedelapan storage. Sistem arsitektur cloud computing yang pertama adalah front end, sama dengan user. Back end adalah cloud service, adalah produk, layanan, dan solusi yang dipakai dan disampaikan secara real time melalui media internet. Contoh yang paling populer adalah web service. Yang kedua adalah cloud storage, adalah layanan penyimpanan data. Yang ketiga adalah cloud infrastruktur, merupakan penyampaian infrastruktur komputasi sebagai sebuah layanan. Yang keempat adalah cloud platform. Selanjutnya saya akan melanjutkan, ada 3 model pengiriman delivery dalam komputasi awan. Yang pertama, software as a service, kedua, platform as a service, dan yang ketiga, infrastruktur as a service. Software as a service merupakan layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan penyedia layanan pengelolaan platform dan infrastruktur yang menjalankan aplikasi tersebut. Dan yang kedua, platform as a service merupakan layanan untuk menggunakan platform yang telah disediakan pengembang fokus pada aplikasi yang dibuat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan platform. Dan yang ketiga ada infrastruktur as a service, merupakan layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan. Ada 4 model penyebaran development dalam komputasi awan. Yang pertama, public cloud. Public cloud penggunaannya hampir sama dengan share hosting, di mana dalam satu server ada banyak pengguna. Yang kedua ada private cloud, hanya ada satu pengguna dalam server. Dan yang ketiga hybrid cloud, digunakan untuk public atau private cloud. Dan sedangkan yang keempat community cloud, dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang memiliki kesamaan kepentingan. Model penyebaran komputasi awan kadang sering disebut sebagai cloud store. Ada 5 karakteristik cloud computing. Yang pertama, one demand self-service,
pengguna dapat menggunakan layanan cloud computing pada saat dibutuhkan tanpa harus berinteraksi dengan server provider. Dan kedua ada broad network access. Layanan cloud computing harus dapat diakses kapan saja melalui jaringan internet. Yang ketiga resource pooling. Layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien dan dinamis sesuai permintaan user. Dan keempat ada insure service, terdapat layanan untuk memonitoring resource komputasi yang digunakan oleh user. Yang keenam ada rapid elasticity, sebuah layanan cloud computing harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Contoh penyedia layanan SaaS yakni adalah Dealings, Finansial, Legal, Sales, Products, MT, Human Resource, Content Management, Document Management, Social Network, Collapse or Rotation, dan CRM. Contoh penyedia layanan PaaS ya, yang pertama General Purpose, yang kedua Integration, yang ketiga Business Intelligence, yang keempat Development and Testing, dan yang kelima adalah Database. Contoh penyedia layanan PaaS lanjutan: Data, Cloud Management, Computer, File Storage, dan Appliance. Dan yang terakhir adalah contoh penyedia layanan IaaS. Yang pertama storage, yang kedua computer, dan yang ketiga service management, yang keempat cloud brokers, dan yang kelima backup and recovery. Kekurangan komputasi awan.
Yang pertama, tidak bisa dijalankan tanpa koneksi internet. Itu artinya ketika akan mengakses data, maka kita harus berada di daerah yang terjangkau jaringan internet. Jika tidak ada jaringan internet, maka tidak bisa mengakses data. Yang kedua, data antar pelanggan sangat rapat sehingga memungkinkan terjadinya data yang tertukar. Yang ketiga, kurang aman terhadap privasi data pengguna karena dihosting secara bersamaan sehingga sangat mudah diretas oleh hacker. Yang keempat, ketika data terhapus, maka kecil kemungkinan untuk memulihkan data. Yang kelima, kepatuhannya kepada provider masih diragukan. Yang keenam, kemampuan kebijakan keamanan pada provider masih diragukan dan tidak terjamin. Ketujuh, jarangnya diadakan pelatihan dan audit IT sehingga masih banyak yang gagal akan teknologi ini. Keuntungan komputasi awan yang pertama murah, pengguna cloud computing sangat hemat biaya untuk alokasi perangkat keras. Cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik. Yang kedua, mudah diakses di mana saja. Karena data kita tersimpan di dalam server di internet, maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Yang ketiga, fleksibilitas. Ketika data yang kita punya terlalu besar, maka ia otomatis menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self-provisioning sehingga tidak perlu melakukan penambahan jumlah komputer. Yang keempat, memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan. Di antaranya, reduce cost, flexibility, improved automation, sustainability, dan fokus on core kompetensi. Yang kelima, ramah lingkungan. Cloud computing termasuk teknologi yang ramah lingkungan karena ia tidak memerlukan banyak perangkat keras dan tentunya semakin minimalisir pengguna listrik yang tentunya memberi pengaruh sehingga tidak ramah pada lingkungan. Yang keenam, aspek sosial. Cloud computing sangat berpengaruh pada hubungan sosial di mana seseorang bisa berkomunikasi dengan orang lain berbagai belahan dunia. Aspek politik dan ekonomi. Cloud computing memudahkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat mempermudah dalam transaksi bisnis. Aplikasi blogger, Google Docs, Wonderlist, Focuswriter, Rescue Time, sama Flipboard. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan pada telah dijelaskan oleh Pak Pri selaku dosen pengampu mata kuliah sistem terdistribusi dan paralel. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Thank you for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.